Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjelaskan terkait fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat. Kaisang menjelaskan bahwa ia dan istrinya hanya menumpang pesawat jet milik seorang teman. Kaisang mengaku mendatangi KPK atas inisiatif pribadi, bukan karena panggilan lembaga tersebut. Ia juga menyebut naik jet pribadi bersama istrinya hanya menumpang seorang teman. Namun Kaisang tak menyebut siapa teman yang memberi tumpangan. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Dan nggak ada dan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Juru bicara Kaisang Pangarep menyebut ke gedung KPK untuk berkonsultasi. Kaisang telah mengisi formulir gratifikasi untuk selanjutnya menunggu arahan KPK. Jubir Kaisang, Francine Wijoyo, tidak menyebut siapa teman yang memberikan tumpangan jet pada Kaisang dan Erina Gudono. Ia meminta hal itu ditanyakan langsung pada KPK. Yang jelas Kaisang datang untuk berkonsultasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Menurut Francine, sebelumnya Kaisang berencana ke Amerika Serikat menggunakan pesawat komersial 20 Agustus lalu. Namun ada teman Kaisang yang juga ingin ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus sehingga Kaisang dan Erina ikut menumpang. Kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya barenglah nebeng. Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut teman Kaisang yang memberi tumpangan jet pribadi berinisial Y. Menurut KPK, Kaisang pergi menggunakan jet pribadi bersama istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, dan satu orang staf. KPK akan menganalisis dugaan gratifikasi dan jika ditentukan sebagai milik negara, maka setiap orang harus mengganti 90 juta rupiah. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan ya udah bilang oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya dan stafnya gitu. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Inisial Y salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km. Sedangkan kecepatannya mencapai 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.
KPK akan menganalisis dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Yasin dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Selamat malam Pak Yasin, selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak. Saya ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, jadi Kaisang mengisi formulir gratifikasi. Ini artinya ada pengakuan bahwa ada gratifikasi di sana atau ini bentuk konfirmasi? Sebenarnya yang harus mengisi itu yang menjelaskan tentang penerimaan. Dan ini derajat konflik kepentingannya ini tinggi. Seharusnya Pak Presiden itu yang melaporkan itu sebagai penyelenggara negara. Jadi dia itu sebagai anggota keluarga yang kalau diukur derajat konflik kepentingannya tinggi. Seandainya bukan Kaisang itu anak presiden, pasti tidak akan diberikan fasilitas wisata ataupun mungkin kalau dikonversi tiket yang tadi dijelaskan oleh Deputi Pencegahan itu 90 juta itu tidak akan diterima oleh seseorang yang tidak ada kaitannya dengan jabatan bapaknya. Oke. Penyelenggara negaranya itu kan ya Pak Presiden. Nah, di penghujung masa jabatan beliau itu apabila ini ikut memberikan klarifikasi, menjelaskan, Kaisang mendampingi, itu akan lebih bagus. Itu prosedurnya memang seperti itu. Oke, lanjutkan Sapa Indonesia Malam masih dengan perbincangan kita mengenai KPK yang akan menganalisis dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep dan masih bersama Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Yasin dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Pak Yasin, tadi pertanyaan saya, artinya gini, ketika sudah mengisi formulir gratifikasi, sudah mengklarifikasi bahwa ada proses gratifikasi di situ? Ya, nanti dilakukan kajian oleh Direktur Gratifikasi dan jajarannya untuk mengkaji apakah ini termasuk klasifikasi gratifikasi atau bukan. Nanti kalau itu gratifikasi dihitungnya itu berapa, itu uang misalnya ya tiket pesawat, terus kemudian juga akomodasi yang di sana. Ya kalau pulang balik kan ya berbeda harganya. Kalau misalnya tuh seperti pengakuannya adalah nebeng itu. Jadi kasus ini itu kalau kita analogkan persis seperti kenikmatan yang diterima oleh anaknya Rafael Alun. Artinya diuruslah itu Rafael Alun sendiri, diperiksa, kemudian diteliti. Nah, ternyata ada yang memang dugaan pemasukan dari gratifikasi itu besar sekali kepada Rafael Alun itu. Sehingga ditetapkan harus mengembalikan uang negara. Apabila itu kelewat waktu, maka itu berubah menjadi suap. Ya, ini kan belum kelewat waktu. Kalau misalnya ya peristiwanya itu tempus delictinya itu tanggal 20 Agustus. Ini masih belum sebenarnya. Ini peluang yang bagus untuk memberikan penjelasan, klarifikasi. Kalau memang itu gratifikasi, ya memang terus kemudian dikembalikan. Tidak ada pemidanaan. Itu keuntungan dari 30 hari kerja itu yang lebih dari 1 bulan itu. Oke. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, gini, kalau tadi Kaisang bilang datang ke KPK bukan karena dipanggil, tapi karena kemauan pribadi. Gimana Anda merespon itu? Ya tentu hak dari seorang warga negara ya untuk datang ke KPK melaporkan telah terjadinya gratifikasi, karena memang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Undang-Undang 20/2001 itu di dalam pasal 12 huruf C itu memang dimungkinkan penerima gratifikasi itu melaporkan kepada KPK selama belum lewat 30 hari. Kalau sudah lewat 30 hari kemudian menjadi suap. Tetapi catatan saya adalah tentu KPK jangan culun-culun amat lah gitu ya. Kenapa? Karena kan dugaan Kaisang ini menggunakan pesawat jet bukan hanya soal ke Amerika. Netizen juga punya gambar audio visual di mana Kaisang landing diduga di sebuah bandara di Jawa Tengah, ya tepatnya di Boyolali begitu ya, menggunakan pesawat jet yang sama. Artinya di penggunaan pesawat jet sebelumnya itu sudah lewat dari 30 hari, sehingga menurut saya oke silahkan Kaisang mengisi pelaporan gratifikasi yang diduga diterimanya di Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan. Tetapi ingat, ada laporan dari masyarakat
ya ada 2 orang yang melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang satu dan lainnya itu tidak bisa dipisahkan, yang itu harus diproses Oke. oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat yang itu ada di bawah Direktorat Informasi dan Data, di bawah Kedeputian Indah begitu ya. Sehingga seharusnya KPK tetap double track. Dari Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan silakan untuk lakukan telaah. Oleh undang-undang Mbak diberikan batas waktu maksimal 30 hari untuk menentukan status fasilitas yang digunakan oleh Kaisang ketika ke Amerika. 30 hari itu kesimpulannya bisa merupakan fasilitas yang merupakan gratifikasi sehingga Kaisang harus membayar kepada negara senilai fasilitas tersebut. Kalau saya katakan tadi ya bukan 90 juta lah. Pesawat itu sewanya 8 miliar satu kali jalan gitu ya. Murah sekali 90 juta gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua memang itu bukan merupakan gratifikasi ya silakan menguap. Tetapi ingat PLPM di bawah Direktur Kedeputian Indah Informasi dan Data itu harus memproses dugaan gitu ya penerimaan berbagai fasilitas oleh keluarga ini begitu ya, termasuk penggunaan pesawat jet sebelumnya ya, yang itu harus diteruskan melalui proses penindakan, dinaikkan ke tingkat penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Dan itu harus dicari keterkaitannya Mbak. Keterkaitan dengan apa? Apakah pemberian fasilitas tersebut gitu ya terkait dengan kewenangan penyelenggara negara. Persis Pak Yasin tadi sampaikan, kewenangannya siapa gitu. Ya, Kaisang ini keluarga dari beberapa penyelenggara negara. Ada Presiden Republik Indonesia, ada Wali Kota Solo, ada Wali Kota Medan, kurang lebih begitu. Sehingga itulah yang harus dicari hubungannya. Apakah pemberian gratifikasi yang diterima oleh Kaisang yang menurut pelapor itu tidak hanya ke Amerika, itu memiliki hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu tadi. Kalau punya hubungan antara pemberian dengan hubungan jabatan, maka itu merupakan suap. Karena itu sudah lewat dari 30 hari, Mbak. Oke, artinya bisa kena pasal gratifikasi? Sangat bisa. 12B huruf besar Undang-Undang 20 2001 ya. Tetapi ini kan kita sekarang sedang mempertanyakan keberanian KPK. Sepertinya yang sedang KPK bahas adalah di 12 huruf C besar Undang-Undang 20 2001 tentang tipikor yang perjalanan Kaisang ke Amerika. Tetapi tidak diproses, sejauh ini tidak ada keterangan dari KPK mengenai penggunaan fasilitas jet serupa ketika itu Kaisang terlihat mendarat dan dipersoalkan oleh publik justru karena diduga Kaisang ini habis belanja, ada banyak bag yang itu merupakan barang-barang branded, tetapi publik mempertanyakan kok tidak lewat cukai ya, bisa langsung turun dan dimasukkan ke dalam mobil dari pesawat begitu. Itu dipersoalkan oleh publik dan itu menurut tempusnya itu sudah beberapa waktu yang lalu yang sudah lewat lebih dari 30 hari. Sehingga seharusnya KPK tidak melulu berbicara soal dugaan penerimaan gratifikasi perjalanan ke Amerika, tetapi juga berbagai dugaan penerimaan gratifikasi lainnya dan melihat ada hubungan apa antara pemberi gratifikasi dengan penyelenggara negara yang merupakan keluarga Kaisang ini. Itu yang harus diungkap oleh KPK. Dan itu kan harus melalui mekanisme penindakan di Direktorat Penyelidikan, Mbak. Nah gitu, Pak Yasin, artinya kan KPK harus lebih proaktif jemput bola melihat kasus Kaisang, nggak cuma melihat di kasus Amerikanya aja, tapi juga soal temuan video ketika pesawat tersebut landing di Boyolali seperti yang tadi disampaikan Mas Zainur, Pak Yasin. Jadi kalau memang sudah dalam termasuk itu digabungkan. Jadi ada yang penerimaan gratifikasi, ternyata ada yang sebelum, yang peristiwa yang dia pergi ke Amerika. Itu memang harus sudah jadi laporan dan diketahui oleh publik dan itu sudah masuk ke Direktorat Pelaporan itu masyarakat itu ya harus memang diteruskan untuk dilakukan suatu kajian bersama-sama itu dugaannya itu. Kalau sudah lewat, jadi tembus deliktinya itu lewat dari 30 hari kerja. 30 hari kerja itu memang lewat dari 1 bulan. Itu memang harus sekaligus dikaji oleh KPK. Ini merupakan suatu taruhan besar bagi KPK di penghujung masa akhir jabatan ini yang periode 5 ini. Jadi memang harus berani. Kalau ini dia itu gagal, ya ini sudah sangat-sangat jelek sekali kinerja KPK, pimpinan KPK periode ke-5 ini. Saya setuju dengan Pak Zainur kalau memang ada
laporan sebelum itu yang berkaitan juga dengan dugaan gratifikasi, ya sekaligus KPK harus mengkaji itu secara binding, yaitu tidak hanya satu yang ke Amerika saja, yang diterima oleh dia sebelum-sebelumnya yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pengaduan masyarakat. Artinya si pemberi tumpangan alias si pemilik pesawat haruskah juga diperiksa? Ini kalau gratifikasi ini sementara ini yang diperiksa adalah penerima gratifikasi. Pasal 12B besar itu adalah penerima gratifikasi itu dan keluarganya itu tentunya ya di sini kan bisa saja itu terkaitnya dengan jabatan presiden, wali kota atau yang tadi disebutkan gubernur tadi itu lebih kuat mengarah kemana itu misalnya kalau ada pemberian dari suatu perusahaan yang menginginkan suatu katakanlah untuk menerima special treatment atau perlakuan khusus melalui pemberian kepada anggota keluarganya ini, ya ini dekatnya kemana gitu loh, ke gubernur atau ke wali kota atau ke presiden. Kalau yang punya kewenangan yang luas ya Pak Presiden. Nah sebaiknya tiga-tiganya itu juga bisa memberikan suatu klarifikasi. Atau kalau tidak, dengan informasi yang dikumpulkan oleh KPK sendiri bisa pada akhirnya nanti memanggil pihak-pihak keterkaitan konflik kepentingannya itu kemana di antara tiga pejabat itu Mbak Yu. Pak Zainur, kalau kita ingat dulu kasus Rafael Alun kan juga banyak temuan-temuan dari media sosial yang kemudian membuat KPK jadi lebih proaktif, jemput bola, melakukan penyelidikan, sampai kemudian bisa menelusuri aset-aset tersebut begitu. Kenapa ini kemudian tidak bisa dilakukan di kasusnya Kaesang? Ya tentu berbeda lah. Rafael Alun itu eselon 3. Kaesang ini putra presiden begitu ya. Tentu KPK sedang diuji oleh sejarah apakah insan KPK khususnya para pimpinan di dalamnya dapat independen menjalankan tugas sumpah jabatannya, menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum pemberantasan korupsi. Jadi saya melihat di sini memang kembali lagi bukan soal kemampuan teknis penyidik KPK, tetapi lebih kepada political will. Apakah ada keberanian dari pimpinan KPK untuk memproses ini atau tidak gitu ya. Nah, saya khawatir ketika Kaesang hadir berarti memang sudah ada persiapan-persiapan begitu ya. Siapa yang persiapan ya pihak-pihak ini gitu ya. Bahwa mereka setupnya sepertinya adalah ini akan diproses menggunakan metode pelaporan gratifikasi di mana diberikan waktu 30 hari oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf C besar Undang-Undang 20 2001, yaitu memberi kesempatan kepada penerima gratifikasi untuk melaporkan kepada KPK selama 30 hari itu. Kalau sudah lapor kemudian tidak akan ada konsekuensi hukum apa-apa. Saya takutnya seperti itu. Kalau hanya seperti itu, maka segala keriuhan yang ada di sosial media, di publik itu kemudian akan lenyap begitu saja. Padahal sekali lagi dugaan penerimaan gratifikasi tidak sekadar yang perjalanan ke Amerika saja, juga ada perjalanan-perjalanan sebelumnya dan juga itulah yang harus diungkap oleh KPK. Ada kepentingan apa pemberi gratifikasi dengan keluarga Kaesang ini yang merupakan penyelenggara negara? Itulah yang harus ditentukan melalui mekanisme penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Oleh karena itu betul memang dari sisi Direktorat Gratifikasi harus menentukan status selama 30 hari sisa setelah pelaporan ini. Tapi dari Direktorat Pelayanan Pengaduan itu menurut saya tidak terpengaruh oleh kerja dari Direktorat Gratifikasi gitu ya. Itu harus menuju kepada proses penindakan. Nah, ini adalah ujian sejarah bagi KPK. Apakah KPK bisa independen ketika berhadapan dengan keluarga presiden? Artinya kita tinggal nunggu keberanian KPK dan juga political will dari mereka untuk kemudian menelusuri kasus ini lebih dalam. Terima kasih Mas Zainur, terima kasih Pak Yasin sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.